Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya teman-teman. Saya sudah lama nggak upload video dan ini saya upload lagi. Saya di sini mau share kepada teman-teman semua teknik saya dalam pemasangan keramik. Ini saya pasang keramik carport, yaitu motif catur ya teman-teman. Dan untuk malnya ini udah saya pasang keramik satu baris, dan ini satu baris melebar ya, dan ini saya pasang benang untuk baris memanjangnya atau baris ke depan. Jadi ini saya ambil videonya atau pengambilan videonya ini dari pintu dalam ruang tamu dan saya sorot keluar. Oh ya teman-teman, mohon maaf kalau videonya mungkin kurang jelas karena ini saya rekam pada malam hari ketika saya pasang keramik, dan saya dibantu dengan lampu tembak 200 watt, jadi terlihat sekali di belakang saya itu cahayanya sangat terang. Dan di sini teknik pemasangan keramik yang saya pakai yaitu dengan menggunakan semen biasa, dan lantai yang akan saya pasang keramik itu sudah ada peluran, peluran semen sebelumnya. Dan untuk melekatkan semen ke peluran agar tidak mudah kering nantinya, maka di sini saya lakukan penyiraman. Nah, ini paku yang saya cabut adalah paku untuk ngemal sebelumnya, yaitu ngemal baris melebarnya ya. Dan di sini pemasangan keramiknya itu posisinya lebih rendah dari carport. Carportnya maksudnya itu lebih rendah dari teras yang saya pasang. Nah, ini pakunya saya pasang di pojok. Ini ada celah antara keramik carport dengan keramik lantai ruang tamu, karena saya menyesuaikan dengan dinding ruang tamunya. Nah, kalau lihat dari sini, dinding sisi sebelah kiri dari kamera ini itu agak lebih maju daripada keramik ruang tamu yang posisinya di pintu ini, maka ada celah antara keramik ruang tamu dan keramik carport. Nah, di sini saya berikan semen ke keramik yang sebelumnya sudah direndam, dan semennya ini, adukan semen ini udah saya rendam sebelumnya semennya, jadi semennya sudah bercampur dengan sempurna terhadap air. Dan ini saya pastikan sisi-sisi keramik itu nanti terpenuhi semua oleh semen agar tidak ada di bawah keramik itu yang kopong, karena nanti kalau kopong ini bisa menyebabkan keramiknya hancur, karena nanti bakal diinjek ban mobil, ban motor dengan beban ya, kemungkinan bebannya itu lebih berat dari injekan orang. Dan setelah saya tempelkan,
saya ratakan atau saya posisikan lagi keramiknya agar sama rata dengan yang sebelumnya, dan saya ukur kemiringannya. Nah, ini karena kemiringannya atau setelah saya ukur dengan water pass masih miring dan ada bagian yang kopong, maka saya isi lagi di dalamnya dengan semen. Nah, kalau teman-teman lihat pemasangan seperti ini sepertinya agak memakan waktu yang lama, tapi karena ini rumah saya sendiri dan saya pasang sendiri, jadi saya butuh ketelitian agar nanti tidak terjadi kesalahan pada keramiknya atau keramiknya kopong, dan itu bisa menyebabkan kehancuran terhadap keramik dan saya memasang keramiknya nanti terlihat sia-sia begitu. Dan ini saya menyiapkan keramik lagi untuk sisi sebelahnya. Dan kalau teman-teman lihat di sini pemasangan keramiknya harus menyesuaikan dengan motif. Jadi motif ini namanya motif catur. Motif catur ini sangat harus hati-hati pemasangannya karena sisi kanan, atas, kiri, dan bawah itu ternyata setelah diputar-putar itu ada posisi yang tidak sama antara keramik yang sebelumnya. Jadi arah garisnya itu harus sama persis dengan yang sebelumnya. Nah, ini saya bongkar lagi karena masih kopong. Saya tidak mau ada terjadi kekopongan di bawah keramik sedikit pun, karena nanti itu bisa menyebabkan kehancuran terhadap keramik. Nah, ini sudah saya pasang keramik sebelahnya yang tadi. Untuk proses pemasangannya sama persis dengan yang sebelumnya. Ya, saya oles dulu keramik ini dengan semen, terus peluran lantainya juga saya pasang juga semen agar tidak ada yang kopong. Nah, ini tadi sempat saya pasang dan saya putar karena itu motifnya harus sangat disesuaikan dengan motif keramik yang sebelumnya. Nah, ini semennya yang sudah saya letakkan di ember dan saya rendam seperti semen yang dipersiapkan untuk acian. Jadi semennya sangat pulen dan sangat gampang untuk meratakannya. Kenapa saya pakai semen ini? Karena pakai semen ini sangat menghemat biaya daripada kita menggunakan mortar khusus untuk pemasangan keramik. Karena kalau kita pakai mortar dengan mortar untuk khusus pasangan keramik dengan kuantitas yang sama atau dengan volume yang sama misalnya sama-sama 50 kg, itu jauh lebih mahal daripada semen yang 50 kg. Kalau semen ini saya pakai semen merah putih yang 50 kg itu hanya 59.000, nggak nyampe 60.000. Sedangkan kalau kita pakai mortar khusus untuk pasangan keramik itu paling murah itu sekitar 80.000, dan saya pikir ini sangat menghemat sekali. Cuman kelemahannya semen ini sangat gampang sekali kering apabila di tempat yang tidak kita basahin dulu pelurannya, dan apabila kita basahin pelurannya, semennya ini seperti kaenceran. Jadi pas kita pasang keramiknya terus kita getok-getok dengan palu karetnya, maka semennya itu akan nyiprat
dari sisi-sisi antar keramik itu. Nah, di sini sangat jelas ya. Setiap sisi keramik itu sangat belepotan. Dan ini saya ganjal dengan palu bogem karena keramik ini posisi pemasangannya agak miring, karena memang untuk carport ini saya posisikan agak miring ke depan agar nanti untuk masuk mobilnya lebih enak. Dan keramik yang sudah saya pasang ini karena semennya terlalu encer, maka keramik yang saya pasang itu agak sedikit turun atau bergeser ke arah yang lebih rendah, yaitu arah depan. Maka saya pakai ganjelan yaitu palu bogem untuk menahan sampai dia agak sedikit mengeras. Nanti kalau semennya sudah agak sedikit mengeras, maka keramiknya itu nanti akan tetap diam di posisi itu. Nah, ini saya menyiapkan lagi adukan. Oh ya teman-teman, untuk kelemahan selanjutnya dari pemasangan memakai semen biasa ini, yaitu adukan semennya ini agak sedikit gampang beku. Kalau kita mau pakai yang terlalu encer, memang tidak gampang beku, tapi nanti akan kelihatan sangat becek pas pemakaiannya. Sedangkan apabila kita aduk dengan perbandingan air dan semen yang menyebabkan agak sedikit kental, nah semennya ini gampang mengeras. Itulah kelemahannya. Tapi apabila kita sedikit sabar untuk penggunaan semen ini, maka kita akan mendapatkan penghematan yang cukup banyak, dan juga nanti semen ini setelah kering sangat kuat mengikat keramik itu, karena semen ini adalah semen yang cukup bagus apabila kita gunakan untuk pengecoran. Nah, ini saya untuk meratakan keramiknya dengan keramik yang sebelumnya, saya ganjal pakai batu kecil-kecil agar menyesuaikan dengan keramik sebelumnya. Harusnya kita bisa menggunakan yaitu perata keramik yang bisa diputar-putar agar meratakan antar keramik dengan satu dengan yang lainnya. Tapi karena saya tidak punya dan saya belum pesan sebelumnya, dan ini saya bongkar lagi karena masih ada yang kopong. Jika dibandingkan dengan pemasangan memakai mortar, ini prosesnya sangat lama. Tapi karena saya tidak dikejar target, tidak dikejar waktu, dan ini punya saya sendiri, maka saya tidak ada beban atas keterlambatan waktu itu. Jadi sebisa mungkin pemasangan ini tetap sempurna, tetap presisi, dan tetap penuh dengan semen di bawah keramiknya agar tidak terjadi kekopongan. Karena target saya tidak ada keramik yang kopong, sehingga tidak terjadi kerusakan saat diinjek motor atau ban mobil. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Videonya agak sedikit panjang, dan selamat
menonton sampai selesai video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.